Benji Fam, selamat malam. Jadi kali ini aku punya kesempatan ya buat ngobrol langsung bersama CEO dari Benji Far Biliar Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita punya kesempatan untuk mengetahui gimana sih sejarah berdirinya Benji Far Biliar Indonesia. Jadi buat kalian yang kepo nih, tetap stay tune terus ya di podcast kita. Kita akan langsung ngobrol santai bersama Bapak Rangga Kiswara selaku dengan owner dari Benji Far Biliar. Selamat malam Bapak. Malam. Nah, jadi kali ini kita ingin mengetahui ya bagaimana sejarah berdirinya Benji Far Biliar dan kenapa Bapak memilih di bidang ini kayak gitu. Jadi awal mula saya terjun di dunia biliar ini, khususnya untuk biliar lokal ya, produksi lokal, itu karena saya itu pengen menaikkan produk lokal, khususnya di biliar. Jadi kalau untuk meja biliar kok rata-rata impor, lokal itu kualitasnya kurang lah, itu menjadi tantangan sendiri buat saya. Jadi untuk menaikkan kualitasnya, untuk penjualannya, karena kalau produk lokal itu sudah dicap jelek. Tapi alhamdulillah saya sudah berjalan hampir 10 tahun ya, progresnya itu bagus. Jadi sudah mulai dilirik itu dari kalangan menengah ke atas, menengah ke bawah itu sudah mulai dilirik karena kita mengikuti zaman atau tren ya. Jadi untuk kualitasnya kita perhatikan, bahan-bahannya kita perhatikan, terus memang ada tantangan tersendiri karena kalau semuanya impor, anak-anak Indonesia yang nggak punya pendidikan kayak saya itu cuma jadi penonton. Jadi eh, kalau saya pengennya itu melawan yang produk impor. Terus apa sih tantangan dan halangannya di dunia perbiliatan ini? Kalau untuk tantangan itu yang jelas lawan terberat kita itu, khususnya saya di dunia biliar itu lawan terberatnya itu produk impor. Jadi mindset orang-orang Indonesia itu untuk produk lokal itu jelek lah, kualitasnya kurang lah. Nah itu kita untuk merubah mindset orang-orang di sekitar kita itu yang agak susah itu. Jadi kita harus pembuktian dulu. Kita mau promosi kayak gimana, kalau pembuktiannya nggak ada itu pasti nggak bakal laku. Jadi memang tujuan saya itu untuk melawan produk impor. Jadi produk lokal pengennya itu go internasional. Jadi itu tantangan terberatnya itu merubah mindset setiap orang untuk cinta atau suka produk lokal itu ya susah itu. Jadi sebenarnya orang-orang Indonesia itu pinter-pinter, cuman kadang memang nggak dipercaya dulu sama orang-orang kita sendiri. Wah, bagus produk luar negeri, bagus produk luar negeri, bagus produk impor. Itu kalau menurut saya enggak ya. Kalau menurut saya itu kayu yang terbaik itu kayu dari Indonesia. Jadi kalau untuk khususnya biliar itu, kalau menurut saya sudah layak lah go internasional. Berarti apakah Bapak bisa menjamin kalau untuk kualitas meja lokal sama meja impor itu bakal bisa setara? Jadi kalau itu kan kita ada dua versi ya. Jadi kalau perbandingannya apple to apple, katakanlah harganya sama-sama 30 juta, saya berani. Jadi untuk kualitasnya kita sudah berani beradu sama-sama 30 juta. Jadi kalau 30 juta sama 20 juta kan harganya sudah beda nih kayak gini nih. Ya jelas berat kalau itu. Berarti kalau kita bandingin tuh ya harus fair kayak gitu ya, Iya iya harus dengan fair harga lah. yang sama. Harga sama, kualitasnya bahkan kita bisa lebih bagus kualitasnya.
Lalu bagaimana untuk menghadapi masyarakat yang sudah percaya nih sama produk meja impor? Jadi kalau eh, saya nilai ya, saya lihat ya itu kayak di Indonesia itu kita harus ada pembuktiannya dulu. Jadi kita harus membuktikan kalau memang benar-benar meja kita itu kuat, meja kita itu kualitasnya bagus. Baru nanti diakui sama masyarakat Indonesia. Nah, kan meja-meja dari impor itu sering masuk nih ke Indonesia. Nah, gimana cara menghadapinya? Soalnya apa namanya? Gimana caranya biar meja lokal itu tetap eksis? Nah, gitu. Jadi kalau saya sebagai eh, pengusaha meja biliar produksi ya khususnya itu untuk menghadapi itu kita harus mengikuti model-modelnya, kita ganti model katakanlah setahun yang lalu modelnya seperti ini, nanti yang akan datang modelnya seperti apa, itu kita harus update terus modelnya terus kualitasnya. Jadi kita mengikuti zaman lah, nggak monoton modelnya gitu-gitu aja itu, jadi orang tuh bosan. Jadi kita harus mengikuti produk impor seperti apa, kita harus mengikuti terus, nggak monoton lah. Jadi targetnya seperti itu ya. Jadi targetnya itu mengikuti perkembangan zaman supaya meja lokal itu tetap eksis, yaitu. Berarti lihat pasar, misal dari impor meja A itu yang viral atau yang ramai di Indonesia, kita ikut bikin yang itu. Kita ikut terus. Jadi setiap ada perubahan model atau perubahan bahan itu kita ikuti terus. Jadi jangan sampai ketinggalan zaman lah. Karena apa ya? Kadang orang Indonesia tuh malah bangga kalau pakai produk impor gitu loh. Padahal sebenarnya orang-orang kita itu, tukang-tukang di Indonesia itu mampu untuk membuat yang kualitas sama bahkan lebih, itu mampu. Memang ada part-part khusus nih yang di Indonesia belum bisa buat. Contohnya kayak logam terus rubber karet itu di Indonesia kan belum bisa buat. Nah itu mudah-mudahan di Benzivar Biliar besok kita bisa buat terobosan untuk produksi sendiri itu. Jadi kita memang belajar terus, kita pelajari benar-benar di biliar ini, nggak cuman cari duit atau cuman biar terkenal tuh nggak, kita emang serius bisnis di biliar ini. Oke, terus untuk apa namanya? Rencana kedepannya seperti apa sih untuk usaha meja biliar ini? Jadi di Benzivar Biliar sendiri itu kita target harus bisa ekspor ya, kita jual ke luar negeri. Jadi kalau kedepannya pengennya sih kita di atas dari produk-produk impor itu, untuk kualitasnya terus untuk kuantitasnya kita harus bisa lebih dari produk impor itu. Nah, dari tadi kan udah bercerita ya mengenai meja impornya saja, perkembangannya dan di tantangannya. Kalau untuk awal merintisnya nih, Bapak itu bagaimana? Dan apakah memang basicnya itu sudah di meja biliar atau dari tukang? Kan dari tadi udah bercerita juga mengenai konstruksi, mengenai bahannya juga seperti itu. Dari yang kita belum kenal nih Benzivar, sampai sekarang kan kita tahu sendiri ya, namanya Benzivar itu udah terkenal di mana-mana. Kayak gitu. Awalnya itu dulu saya memang nggak ada basic di dunia biliar ya. Dulu saya itu malah justru atlet badminton di salah satu klub di Jakarta. Itu sekelas nasional lah. Saya dulu juga atlet nasionalnya Indonesia untuk badminton ya. Oh, berarti malah atletnya itu di badminton ya, bukan yang di usaha yang ditekuni sekarang. Enggak, itu memang saya kan punya prinsip itu. Kalau saya nggak bisa masuk pelatnas ya udah saya mau bisnis saja. Nah itu kebetulan orang tua saya itu dulunya produksi stick biliar.
Jadi itu ada kendala. Jadi kayak kendala di penjualan atau untuk kendala promosi, karena kan eh, untuk promosi terus penjualan kan yang muda-muda itu istilahnya yang jadi dominan lah untuk marketingnya itu. Jadi saya mencoba untuk masuk di dunia biliar itu sendiri. Jadi untuk memasarkan produk-produk dari bapak saya sendiri sampai saya bisa punya, itu belum sekelas pabrik. Jadi masih kayak produksi rumahan lah, produksi rumahan. Dulu awalnya itu karyawan saya yang kerja di meja biliar itu cuma 3. Jadi selang waktu 3 tahun itu sudah sampai hampir 50 karyawan itu. Dan untuk target saya ke depan, pengennya saya, itu cita-cita saya 1.000 karyawan itu. Oh itu tadi kan jadi awal mulanya itu dari ngebantu promosiin stick dari orang tua ya. Nah sekarang kan Bapak usahanya itu di meja biliar. Dari usia berapa sih Bapak berani untuk ngebuka perusahaan meja biliar ini? Jadi waktu awal itu saya waktu bantu orang tua itu umur 19 tahun ya. Sekitar 1 tahunan itu saya belajar cari ilmu soal biliar. Terus saya umur di 20 tahun itu saya sudah, kan saya ada tabungan ya sedikit ya itu. Awalnya itu jual beli meja impor. Terus lama-lama itu meja impor kan kita cari sudah susah. Akhirnya untuk modelnya terus jenisnya itu kita tiru. Jadi kita buat produk seperti itu, kualitas seperti itu dengan harga yang lebih murah. Dan alhamdulillahnya diterima di pasaran. Jadi waktu di umur 21 itu saya sudah berani ya buka produksi meja biliar lokal. Saya beri nama itu Benzifar Biliar ya. Jadi saya dapat nama itu dari anak saya yang pertama, kan Benzifar, itu tak kasih nama itu dengan harapan untuk bisa ke go internasional itu. Jadi pas awal buka meja lokal produksi itu berapa orang mas yang tim intinya dulu pas direkrut pertama kali? Dulu awal mula itu tukangnya 3 mas. Jadi awal mula itu kita mau buat meja biliar 1 unit saja itu kita butuh waktu 1 bulan itu. Nah, dengan kan kita ulang terus tuh, nggak sekali buat langsung jadi itu, nggak. Banyak bahan yang kita buang nggak jadi, kita buang, kita ganti bahan lagi. Jadi itu menghabiskan biaya yang banyak ya, karena tabungan saya kan dulu masih sedikit. Jadi untuk bisa membuat produk yang sampai sempurna itu saya butuh waktu sekitar 4 bulan nih. Kita revisi terus, kita revisi terus, akhirnya sampai bisa. Yang ditanyain Mas Kevin tadi kan berapa dulu karyawannya. Karyawan saya itu dulu cuma 3. 3 itu nggak ada yang tukang semua. Jadi 3 itu memang itu lagi belajaran semua itu. Jadi nekat-nekatan semua mas tuh. Ya nekat, karena prinsip saya gini, sudah pendidikan nggak tinggi, ilmu pas-pasan, kalau kita nggak berani, nggak nekat ya nggak bakal jadi lah. Jadi penonton aja nanti. Ya jadi penonton nanti. Jadi itu kan bikinnya penuh perjuangan, lika-likunya itu berarti ya pasti ada kerugiannya mas pas awal buka itu. Jadi untuk kerugian itu sebenarnya banyak, tapi nggak kita hitung karena kita senang, memang benar-benar pengen bisa produksi meja biliar lokal ya. Jadi kalau saya itu berani mengklaim kalau saya itu produksi atau owner produksi meja biliar yang termuda ya, yang lainnya itu
kayaknya sudah tua-tua itu. Jadi untuk produksi meja biliar di Ambarawa itu dulu masih sedikit, masih sekitar ada 2 orang lah yang produksi. Jadi untuk apa, eh, produksi meja biliar lokal itu sendiri itu saya sepertinya yang paling muda dan yang paling berani itu. Saya lawannya tuh dulu tua-tua, Mas. Jadi ini untuk pesan anak-anak muda yang nggak usah takut meskipun kamu nggak berpendidikan, terus nggak punya uang. Ya udah, kita punya badan, kita punya otak, kita punya kaki, punya tangan, ya kita berkreasi seadanya aja. Jadi berani aja, nekat aja. Jadi saya sebagai anak muda itu terinspirasi banget sama cerita dari Pak Rangga ini. Nah, Pak Rangga punya pesan-pesan nggak buat anak-anak muda di luaran sana yang mau merintis usaha? Jadi kalau menurut saya ya, dulu ini menurut saya sendiri ya. Jadi eh, untuk pesan-kesan anak-anak muda zaman sekarang itu harus lebih berani ya. Meskipun dulu saya nggak berpendidikan, itu SMA itu saya paket C, terus kita nggak ada keahlian. Kalau kita nggak mau belajar, nggak mau nekat, nggak kapan kita bisa sukses tuh. Jadi pesan kesannya itu nggak usah minder, nggak usah takut. Saya itu dulu modal nggak punya, pendidikannya rendah, terus saya prinsipnya gini, apa yang saya kerjakan ya itu harus jadi. Satu, kalau untuk prestasi atau untuk bisnis, itu prinsip saya egois, harus menang sendiri, dan itu harus berhasil memang. Itu sudah saya buktikan di meja biliar ini. Dengan umur saya yang dulu belum ada 25 tahun, sudah berani terjun di produksi meja biliar, lawannya itu sudah tua-tua. Saya prinsipnya gini, kalau belum sampai menang, saya nggak bakal santai. Itu saya harus mikir terus. Saya kalau kalah kalah persaingan itu saya nggak bisa tidur. Prinsip saya pokoknya harus menang, harus bisa, dan harus sukses. Oh, berarti itu kalau ngebangun usaha kita jangan takut gagalnya aja ya. Kita harus menikmati semua prosesnya, semua alurnya, dan jatuh bangun untuk membuka usaha yang sampai sebesar ini pun harus kita lewati semua. Harus dinikmatin. Oke. Jadi kalau saya yang ditakutin apa sih? Uang nggak punya uang tuh udah biasa. Jadi nggak usah takut. Oh, saya ditakutin apa? Kan nggak ada. Harusnya itu kita sebagai orang Indonesia itu eh, bangga lah. Kita bisa buat produk sendiri, nggak tergantung sama produk luar. Itu kalau saya sendiri pengennya itu jadi bermanfaat, jadi bangga gitu. Orang-orang Indonesia bisa berkarya. Prinsip saya itu gitu. Satu, menjadi sukses. Dua, bermanfaat buat orang lain. Sama yang ketiga, cita-cita saya belum tercapai itu saya pengen punya 1.000 karyawan. Kalau untuk saat ini nih, karyawannya itu berapa sih? Udah berapa banyak? Kalau untuk saat ini itu sekitar 100-an lebih lah karyawan saya. Dulu dari 3. Dari 3, dan cuman rentang waktu yang sedikit ya sudah mencapai 100, itu sudah bagus sekali ya. Dan untuk anak muda sekarang tuh mungkin tantangannya ya, mereka tuh takut, yang pertama takut gagal, terus bingung di modalnya, kayak gitu sih mungkin yang ditakutin anak muda sekarang kayak gitu. Ya itu kalau biasanya orang yang mikir itu tuh orang kebanyakan kayak perhitungan atau apa. Jadi kalau kita nggak punya usaha sendiri atau nggak punya bisnis, ya siap-siap aja kerja sampai mati.